Terima kasih masih di laporan khusus saudara. Sudah lebih dari 3 pekan korban banjir tinggal di pengungsian karena rumah mereka hancur. Kini mereka butuh tempat tinggal, setidaknya hunian sementara. Tiga pekan pasca bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera, korban masih banyak yang belum tinggal di tempat yang layak. Mereka butuh hunian sementara. Di Padang, Sumatera Barat, 100 unit hunian sementara didirikan secara mandiri bagi korban banjir bandang. Dengan melibatkan sejumlah siswa SMK jurusan bangunan dan sukarelawan di Kota Padang, pengerjaan huntara untuk korban banjir di Kecamatan Pau ini dikebut. Huntara mandiri didirikan karena masih banyak korban banjir yang berada di pengungsian dan menumpang di rumah saudara. Huntara antara lain dibangun di sebidang lahan yang berdekatan dengan kantor lurah Kapalokoto dan akan diprioritaskan untuk korban yang rumahnya hanyut dan rusak berat. Sementara itu, Gedung Islamic Center Kabupaten Aceh Tamiang jadi salah satu lokasi pengungsian yang masih banyak dihuni warga terdampak banjir sejak akhir November lalu. Meski tempat pengungsian luas dan juga ditunjang berbagai logistik, namun masih ada kekhawatiran bagi pengungsi. Putri Baria, salah satu pengungsi, mengaku khawatir ketika Gedung Islamic Center beroperasi kembali dan belum mendapatkan tempat tinggal. Pasalnya rumah Putri sudah hancur diterjang banjir bandang. Kekhawatiran kami Bang, di sini kami kan nggak tahu karena rumah pun udah nggak ada. Jadi kalau seandainya kami disuruh pindah, mana kami mau pindah? Seperti ya nggak mesti harus rumah yang kayak mana, yang penting ada barak seperti barak pengungsian aja pun jadi ada air bersihnya, bisa MCK kami lah kayak gitu. Hunian sementara jadi harapan pengungsi ketika rumah tempat aman mereka hancur diterjang bencana. Pengungsi berharap pemerintah dapat segera membangun hunian sementara. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, sebagian warga Aceh Tamiang mulai membersihkan rumahnya dari tumpukan lumpur yang menggenangi rumah mereka pasca banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Lumpur tebal tampak masih menggenangi rumah warga. Tak hanya rumah, fasilitas umum juga tak luput dari tumpukan lumpur. Warga berharap ada bantuan alat berat untuk mempermudah proses pembersihan lumpur ini. Kalau untuk di dalam rumah kurang lebih 20 cm Bang, kedalaman lumpur. Lumpur kan? Setinggi Iya, 20 cm. setinggi 20 cm. Sulit nggak bersihnya Bang? Sangat sulit Bang. Kami butuh alat-alat seperti cangkul, sekop untuk membersihkan rumah. Untuk kesulitan Bang, dikarenakan lumpur juga tebal, keras, juga airnya juga sudah tidak ada Bang. Jadi kami ya betul-betul seperti nyangkul tanah. Keras ya? Keras, sangat keras Bang. Lebih dari 2 pekan pasca banjir, ratusan warga di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara Aceh bertahan di tengah keterbatasan. Bahkan beberapa warga mengaku memanfaatkan yang ada lantaran terbatasnya bantuan. Selain terbatasnya bantuan, warga juga mengaku mendirikan tenda pengungsian secara mandiri. Terbatasnya bantuan dan tenda yang seadanya membuat sejumlah warga mulai mengalami gangguan kesehatan. Hal ini diungkap warga saat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh yang juga istri Gubernur Aceh, Marlina, mengunjungi warga dan memberikan bantuan. Warga berharap pemerintah maupun instansi terkait segera memberikan bantuan logistik hingga medis agar kondisi warga terdampak banjir tetap terjaga. Penerangan, ya, tenda, ya genset di atas masih ada lagi. Ya, orangnya Sama juga ya, di atas masih ada lagi di sana masih kurang penerangan. Kemudian kami rencananya anak-anak kami itu membaca menulis ini tempat belum ada. Jadi karena kan program dari Aki Apun, kayak ini kan bisa membaca. Itu ulang-ulang saja. Sejumlah SPBU di Aceh Tamiang telah kembali beroperasi. Warga akhirnya bisa mengisi bahan bakar tanpa perlu menempuh perjalanan panjang. SPBU di Desa Bramban, Aceh Tamiang sudah kembali beroperasi melayani pembeli. Warga terlihat mengantri untuk mengisi bahan bakar. Dengan beroperasinya SPBU di Kabupaten Aceh Tamiang,
Warga tak perlu lagi menempuh perjalanan jauh hingga 1,5 jam ke kota Langsa untuk mengisi bahan bakar. Bantu kali lah, kalau ini udah membantu. Biasanya ke Langsa kan payah nyarinya, jatah 3 liter, itu antri sampai 5 jam. Nah, kalau ini udah memang alhamdulillah lah, udah buka alur Bemban nih, nah, mudah-mudahan lah lancar terus ya. Informasi terkini penyaluran bantuan korban banjir di Aceh akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Rizka Devi dan juru kamera Nova Misdayanti. Rizka, selamat pagi. Bantuan logistik terus mengalir tapi korban juga butuh bantuan berupa hunian sementara. Bagaimana progresnya dari yang bisa Anda sampaikan kepada kita? Ya, Mario dan juga saudara, benar sekali ini memang pasca terjadinya banjir yang memang dan longsor yang memang melanda di hampir seluruh wilayah Aceh. Saat ini memang ada sekitar 100.000 lebih rumah yang memang ikut terdampak begitu, baik hanyut maupun rusak. Sementara juga dari informasi yang kami peroleh yang memang menjadi kebutuhan mendesak warga adalah hunian sementara begitu. Dan juga kerusakan infrastruktur ini juga berdampak terhadap jalan, kemudian juga ada jembatan begitu. Sementara terkait dengan hunian sementara ini berdasarkan informasi yang memang kami peroleh dari BNPB, ini menyebutkan bahwa hingga saat ini memang untuk hunian sementara ini memang sudah dilakukan begitu, sudah mulai dibangun ini di Tangse, di PD Jaya, di PD, kemudian juga di beberapa wilayah seperti Aceh Tengah, kemudian juga Gayo Luas. Ini memang sudah pemerintah setempat ini sudah menyampaikan untuk meminta hunian sementara begitu. Sementara juga untuk saat ini untuk beberapa wilayah ini masih dalam peninjauan begitu, baik peninjauan lokasi kemudian juga peninjauan kepemilikan lahan begitu. Mengingat memang saat ini akibat longsor yang terjadi di wilayah tengah ini banyak kemudian daerah ataupun tanah yang memang sudah berpindah begitu, sehingga memang pembangunan hunian sementara ini masih harus dipastikan begitu apakah kepemilikan tanah ini milik negara begitu, sehingga memang tidak menjadi sengketa ke depannya. Dan juga kalau kita lihat selain dari hunian sementara saat ini memang masih banyak begitu warga yang bertahan di kamp pengungsian selain dari 3 wilayah yang tadi saya sebutkan. Saat ini di beberapa wilayah lainnya saat ini memang yang menjadi kebutuhan mendesak itu juga air bersih, kemudian juga karena mengingat masih banyak warga yang masih bertahan di tempat pengungsian. Sementara kalau kita lihat cuacanya, memang di sini cuacanya belum stabil begitu. Di beberapa hari belakangan ini masih hujan begitu, sementara untuk wilayah-wilayah tengah juga masih hujan. Sementara tadi dari informasi yang kami peroleh ada pesawat Hercules yang memang gagal mendarat begitu karena hujan yang tadinya terus lebat. Mario. Ya, terima kasih Rizka Devi dan juga juru kamera Nova Misdayanti atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan utamakan kehati-hatian. Saudara jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi lain. Tetap di laporan khusus.